Astra banget nih Dev nih dari kedua tim. Kayaknya Astra masih salah satu agent yang menurut gua atau menurut mereka masih oke untuk digunakan di map Heaven ini. Menurut gue lebih ke arah udah ketemu lagi selanya sih Del di awal-awal. Iya. Di ketika ada pergantian patch untuk play-in sampai fase playoff, di mana Astra setara dikurangi 1, cooldownnya jadi lebih lama. Ini belum ada adaptasi yang bisa dilakukan oleh semua player, sehingga semuanya masih main aman, mainin Brimstone, mainin Omen. Tapi sekarang ketika udah ada waktu sekitar kurang lebih udah jalan 2 minggu ya Del, udah jalan 2 minggu dari patch tersebut, udah mulai bisa belajar, udah mulai bisa adaptasi lagi, jadi udah mulai tahu timingnya sehingga bisa digunakan kembali. Dan sesaat lagi kita akan langsung masuk, ini dia pertandingan pertama kita Full Sense menghadapi dari Persija Esport di Best of 3 Series. Map kita yang pertama yaitu Heaven. Buat yang lagi nonton langsung saja ramaikan hashtag tim kesayangan kalian, hashtag FSWin atau hashtag Persija Win tentunya Del. Oke, tanpa adanya flasher tentunya dari tim Persija, nggak ada mungkin yang bisa menghancurkan crosshair placement. Mungkin dari seorang Famous bisa, karena kita akan melihat dua-duanya entah terbang atau mungkin ada yang lewat darat juga dari seorang Prince. Dan oke, good luck, have fun and enjoy the game. Yeay, pistol round sudah dimulai dan Full Sense mereka sedikit berubah permainan mereka. Biasanya mereka nge-push mid, sekarang mereka nge-push ke arah Silong. 3 orang pemain bener-bener coba diagresifin, dan Asteris langsung mempop sebuah nebula. Seraya pemain dari Full Sense langsung dibikin kocar-kacir, mundur semuanya karena side A-nya udah coba untuk diharas. John Olsen bertahan dari arah A-short. Flinch ya sudah mulai masuk, bakalan coba untuk dicari dari arah A-short, ngecek corner. John Olsen dapetin 1, tapi ada pertukaran yang begitu cepat dari Flinch. 3 versus 4, informasi sudah masuk bahwasanya 3 pemain ini adalah pemain yang datang dari arah Silong. Post plan akan coba dimainkan, tapi Ior somehow dia udah bisa naik ke arah Heaven. Dari arah side B dia coba ngeflank, dapetin timing tapi udah kebaca. Retake akan coba diinisiasikan, Trailblazer sudah coba dihancurkan tapi ada sebuah nebula. Guiding lightnya connect, pop flash coba dimainkan, 1 kill berhasil didapatkan dan bahkan clean pistol round berhasil didapatkan oleh Persija Esport 1-0. Persija leading di pistol round Del. Yap, dan gua sempat salut sama Asterix. Dia nggak tumbang di awal. Dia tahu dia adalah controller dan dia survive selama mungkin. Setelah mendapat informasi ada push yang dilakukan di arah Silong, mereka langsung komit ke arah side A. Ya, keputusan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh tim Persija. Ketika ada informasi dari seorang Asterix, mereka langsung komit gas ke arah side A. Langsung ditumbangkan pemain-pemain dari tim Full Sense di arah side A. Dan sekarang di anti-eco, John Olsen bahkan membeli 1 buah Marshall. Tapi sebelum itu, Famous yang akan coba untuk mengganggu. Nampaknya pergerakan di arah window atau lebih tepatnya di arah garage, karena seringkali melakukan agresif pick, entah itu dari seorang Kiluf ataupun John Olsen. Yes, dan bahkan tadi udah ketahuan pergerakan yang coba dilakukan tadi dari arah garage ke spot sama sebuah turret. Dan ini lo kalau bisa lihat di minimap, sightseeingnya benar-benar dibiarin kosong melompong, hanya ditaruh 1 alarm bot supaya pemain-pemain dari Persija Esport gak bisa main post plan agresif menuju ke arah defender spawn. Dan pemain Persija Esport mereka tahu bahwasannya mereka sekarang lagi unggul dari segi economical. Mereka lagi mainin ronde anti-eco dan mereka masih coba untuk mainin default. Informasi sudah didapatkan sama Rosify dan bakalan coba untuk melakukan penyerangan. Sekarang sudah ke spot posisi dari John Olsen dan bahkan terkena ding tadi 56 HP. Yang tersisa bakalan coba ngepick karena A-short, tapi Asteris dia tahu timing ini. Dia nggak bakalan coba untuk ngepick terlebih dahulu. Coba untuk di-jiggle dan Seraya Elongnya udah bakal mulai masuk. Ada satu buah shock dark kill tapi bakal coba untuk di-tap. Langsung berhasil di-reflect oleh Calalala. 2 pemain 2 versus 3. Asteris dan juga Rosify bakalan coba untuk ke swing karena backside, tapi Calalala right clicknya connect 1v3 situation dan Thrifty bisa didapatkan oleh Full Sense. 1 sama, tidak bisa mengkonversikan sebuah anti-eco round Del. Oh my god, terlihat meyakinkan di awal round, tapi mereka harus terkena Thrifty tentunya. Anti-eco-nya tidak bisa dimanfaatkan dari John Olsen. Dia bisa mentek tadi beberapa player mungkin dari Persija, kemudian bisa dimanfaatkan juga dengan right click dari tim Full Sense menggunakan klasiknya. Itu benar-benar menyebalkan sekali. Di arah side A, skenario yang sama tapi yang berbeda hanyalah tadi mereka melakukan fake strategi ke arah Silong. Kemudian mereka tiba-tiba saja langsung rotasi cepat ke arah side A. Dan sekarang nampaknya terkena gigit dari seorang Ior, tidak bisa berkutik juga tumbang di tangan Jalalala.
Ada satu buah flash yang di pop up, 2 flash bahkan satu buah Vengeful yang akan mendelay tentunya pemain-pemain dari tim Full Sense. Sedangkan Asterix mencoba untuk mendapatkan pemain di arah C, tapi harus tumbang. 2 pemain tersisa sekarang. Yap. Dan ini benar-benar disiplin banget pemain dari Full Sense. Mereka coba untuk double pick, mereka nggak mau main sendiri-sendiri, dan bahkan di arah A short off angle dari Tilfemi. Ini off angle yang lagi meta banget, dia dapetin 1 kill, dia bakalan langsung rendezvous pindah ke tempat yang lain. Dan di arah backside sudah ke spot, Lemis Next bakalan langsung nge-pop sebuah recon ball. Bakalan coba untuk diwabeng tapi belum masuk. Ada sebuah cloud burst digunakan untuk menutup sebuah recon ball. Tapi apa daya sekarang Lemis Next sudah ke-tag dan bahkan langsung datang bala bantuan. 1 anti-eco dimenangkan oleh Full Sense. Ini defending play yang jarang sekali kita lihat dari Full Sense, dalam artian mereka coba untuk bermain seperti seakan-akan mereka mau main agresif. Mereka keluarin sebuah guiding light tadi di early round, dan itu tadi gua rasa mau digas sebenarnya sama Ior, tapi Ior nggak expect kalau ternyata ada Calala yang menemani TTC dari arah garage. Dan ini benar-benar penjagaan yang luar biasa. Full Sense mereka tahu mereka unggul jumlah senjata, mereka cuman main nahan set, main off angle, dan it works untuk mengcounter atau lebih tepatnya untuk mengamankan 1 angka anti-eco melawan dari Persija. 2-1 dia skor sementara. Dan Persija ini waktunya mereka melakukan full buy, dimana setelah mereka terkena thrifty, setelah mereka mendapatkan 1 angka juga di round pertama. Namun lagi-lagi kita lihat garage control yang dilakukan 2 pemain bahkan selalu mereka gunakan. Dan sekarang 1 player dari seorang Tiluf tadi yang langsung menggunakan rendezvous. Ini dia bagaimana setup yang akan dilakukan oleh tim Persija, yang nampaknya Aside yang akan menjadi tujuan lagi dan lagi. 3 round sudah flinch, langsung melakukan dash in. Bahkan John Olsen dengan sangat tenang, untungnya Famous langsung menumbangkan 1 pemain juga. Namun Ior melakukan refrag dengan sangat baik. 3 melawan 3, waktunya melakukan retake juga. Sama halnya seperti round yang pertama, 3 melawan 3. Tapi sekarang yang berbeda adalah dari segi Arsenal, Persija lebih unggul dari segi Arsenal. 3 player menggunakan ada 2 Vandal dan juga 1 Phantom. Namun kita lihat Ior dengan glitch popnya, apakah bisa 1 kill sudah dapatkan? Flash yang ingin di pop up ragu-ragu nampaknya. Untungnya PTC mampu untuk mendapatkan kill. Ada Seekers yang ini benar-benar akan mendapatkan timing dan juga informasi. Kita lihat sekarang Rosofai akan mendapatkan timingnya. Dan timingnya jelek sekali. 2 masih melawan 2, tapi Asteris yang berhasil mendapatkan kill juga. Lemis Snake tersisa seorang diri, 62 HP. Tapi dengan posisi ini Persija seharusnya bisa mendapatkan roundnya. Namun kita lihat sekarang dari seorang Rosofai dengan shock dart-nya. Dia sudah siap dengan line up shock dart-nya dan connect 2 sama tentunya, walaupun kehilangan 4 pemain, tapi mereka bisa untuk mengamankan 1 round kembali, Dev. Ini jadi round yang benar-benar mahal banget tadi untuk Persija, tapi post plan yang dimainkan ini benar-benar counter habis-habisan pemain-pemain dari Full Sense di round kali ini. Kalau menurut gua sendiri, lu bisa lihat tadi ketika pemain-pemain dari Persija itu udah mulai masuk dan ada double flank yang coba dilakuin sama pemain-pemain dari Full Sense. Ior nahan dari arah A short, dia buka 1 buah turret, dia buka nanoswarm untuk ngedelay defender spawnnya bisa mulai masuk menuju ke arah side, dan itu nge-buy time. Ior dapetin 1 kill, dia dapetin informasi dan langsung ngasih informasi tersebut ke teman-teman yang ada di arah side, dan mereka coba untuk agresif karena tahu 2 dari arah belakang otomatis kemungkinan terbesar defender atau heavennya cuman ada 1, dan itu coba ditimingin oleh Asteris dan juga Rosofai. It works, dan sekarang map control sudah diperkecil oleh pemain dari Full Sense. Akan ada push dan bahkan sudah diketahui oleh Asteris, Del. Yap, lagi-lagi dari tim Full Sense coba untuk kontrol, namun Ior menumbangkan seorang John Olsen yang sudah memantek menggunakan operatornya, dan langsung digunakan juga lockdown dari seorang Ior. Dan apakah ini akan membuat rotasi dari tim Full Sense terganggu? Tapi masalahnya Tilu Family masih tetap stay di arah Elong, dan ada timing Ior yang tidak mendapatkan siapapun. Namun Tiluf berhasil mendapatkan kill, dan bahkan Ior tumbang di tangan Tiluf. Dan ini menjadi 2 melawan 2. Di sisi lain 2 tukar 2 maksudnya Asteris menumbangkan seorang Shalalala. Saitsi yang menjadi tujuan, dan sudah ada 1 buah Cosmic Divide yang dibuka. Asteris akan coba untuk menunggu perlahan. Namun kita lihat sekarang Saitsi sudah mulai dikuasai, namun ada Lemis Next yang
hadir tanpa diketahui oleh pemain-pemain dari tim Persija karena memang dari seorang Asterix masih menjaga di arah garage dan ada showstopper yang akan langsung di pop up juga. Rendezvous digunakan oleh seorang T-Love Family. Kita lihat masih dengan showstoppernya masih belum dikeluarkan juga, tidak ada roket yang keluar di arah belakang. Famous berhasil mendapatkan seorang BTC 2v2 situation. Kita lihat sekarang retake. Cukup lumayan santai yang dilakukan oleh tim Full Sense. Namun Recon yang langsung dikeluarkan. Untungnya Asterix menjaga angle yang sangat pas sekali. Lemmy Snakes menjadi pemain terakhir lagi dan lagi. Namun Lemmy Snakes berhasil mendapatkan 1 kill. Dan untungnya Asterix swing yang sangat manis diperlihatkan menggunakan Phantom dan triple kill oleh seorang Asterix. Dan lagi-lagi Persija mendapatkan roundnya tapi kehilangan 4 playernya Dev. Ya, tapi sekali lagi itu tadi Ior udah menginisiasikan gerakan yang bagus banget. Dia buka lockdown setelah dapetin 1 kill-nya. Dan ini unlucky moment sih kalau menurut gua. Timingnya luar biasa banget dari T-Love. Awalnya di posisi tersebut gua udah expect ini T-Love yang masuk posisi mati. Tapi ternyata dia dapetin 2 kill dan itu adalah line up shot. 1 peluru, 2 pemain, Flinch dan juga Ior yang berhasil ditumbangkan. Untungnya tadi Asterix yang melakukan flank, dia bisa dapetin side C, dapetin 1 pemain tadi di arah side C dan dia langsung buka Cosmic Divide dan good contact play untuk mempertahankan sebuah post lane yang ada tadi dari arah side C. Sekarang pemain-pemain dari Persija Esport dari minimap masih terlihat main default dan ini yang sering banget mereka lakukan. Mereka isi semua pos tapi sepertinya sudah akan menginisiasikan penyerangan menuju ke arah garage karena garage-nya kali ini nggak diisi sama PTC dan juga Calalala. Tapi ada 1 pemain yang coba ngepick tipis dari balik Nebula. Ini Nebula cuman 10 detik, harus bisa dapetin timing yang pas. Dan sudah ada respon. T-Love bakalan coba untuk dapetin timing. Flinch yang berhasil dipunish, tapi Lemmy Snakes dengan sebuah Hunter's Fury bakalan coba untuk nge-tag 1 pemain. Tapi Asterix masih bisa melakukan pertukaran kill. Masih ada guiding light yang coba untuk di-pop. Asterix tertangkap dan PTC masih survive dari arah backside. Bakalan coba untuk ke-swing, tapi Ior dan juga Rosefy masing-masing dapetin 1. Informasi sudah masuk dari sebuah recon bolt dan 2v2 situation. Sekarang Nano Swap sudah coba dipop dari arah belakang, nggak ke spot sama sekali dari T-Love Family dan bakalan coba untuk di contact play. Sudah ke-tag sama sebuah Oldron, bakalan coba untuk di shock dart. Posisi dari Rosefy dibikin gak enak dan T-Love Family yang datang dari arah belakang berhasil mengamankan sebuah retake dan 1 angka lagi akan jatuh ke tangan Full Sense, Del. Iya, dan bisa gue bilang T-Love ini lagi on fire banget sih, Dev. Dia sedari tadi mendapatkan frag-nya, memenangkan fight-nya juga. Jadi sulit untuk dihentikan. Bagaimana seorang Flinch bahkan tidak berkutik tadi. Hunter Fury yang connect langsung dimanfaatkan juga PTC. Jadi jangkar walaupun dia bisa mendapatkan 1 kill-nya. Tapi kita lihat T-Love berada di mana-mana dari arah A-short. Kemudian dia bergerak lagi dan dia bisa mendapatkan kill demi kill-nya dan mengamankan 1 round untuk tim Full Sense. Dan sekarang waktunya untuk Iko, karena memang Persija ini ketika mereka menang ya mereka nggak unggul jumlah pemain, atau lebih tepatnya harus hilang 4 pemainnya. Dan sekarang PTC akan mengabsen dan bahkan T1 didapatkan. Quad kill didapatkan oleh seorang PTC, menyisakan Rosefy, seorang diri yang sudah diketahui juga posisinya di arah window mid. Dan yap, 1 melawan 5. Rosefy akan mencoba untuk mendapatkan kill-nya dan bahkan berhasil menumbangkan 1 pemain, namun tidak untuk yang kedua. Jonelson yang langsung menumbangkan seorang Rosefy. Itu ngeri banget dari PTC tadi. Cloudburst yang dibuka sama Flinch ditembusin 1 persatu. Raw pick yang coba dilakukan ke arah Elong. Dan bahkan gak ada utility sama sekali. Mereka gak punya informasi. Beda halnya dengan Full Sense yang Lemmy Snakes tadi buka recon bolt menuju ke arah E-lobby. Dapat informasi bahwasanya masih ada 2 pemain yang ada di arah waiting E-lobby. Dan ini yang agak sedikit mengerikan. Memang tadi Persija itu sedang kalah dalam arsenalnya. Tapi menurut gua itu langkah yang terlalu berani sih. Ngepick ke Elong secara kuantitas tapi 1 persatu. Dan John Olsen sekarang dia coba untuk main agresif. Ini Full Sense bener-bener ngecilin banget map control dari pemain-pemain Persija Esport nih, Del. Ya, lagi-lagi mereka memperkecil ruang gerak dari tim Persija dan akan coba untuk masuk lagi ke arah side A. Mungkin, tapi T-Love mengganti-ganti posisi di sebelah pojokan sana. Apakah tercek atau tidak? Namun T-Love berhasil mendapatkan kill. Famous yang harus tumbang. Langsung menggunakan rendezvous-nya juga. Repositioning yang sangat manis. Ini dia keuntungan menggunakan chamber. Sudah ada 1 buah trademark juga, tapi dilewati begitu saja. Flinch
akan coba untuk melawan through the smoke juga ke arah Helling. Tapi di arah belakang John Olsen sudah bergerak. Harus sedikit berhati-hati, tapi kita lihat sekarang 2 kill yang sangat cepat didapatkan. Lemmy Snake pun dengan line up chop datnya connect, dan bahkan misalkan Ior seorang diri Ior mampu mendapatkan 2 kill bersama dengan turretnya. Kita lihat Ior, oh my god, hampir saja Ior bisa mendapatkan clutch-nya, tapi tidak untuk seorang Jalalala yang berhasil melakukan refrag yang sangat cepat sehingga angka yang kelima pun didapatkan untuk tim Full Sense. Men, ini ngeri banget sih, pemain-pemain dari Full Sense itu hampir selalu banget ngelakuin retake itu dari arah belakang, dan ketika Ior kepaksa harus ikut masuk ke arah depan, harus ikut masuk ke arah side, turretnya nggak aktif, alarm botnya nggak aktif, menurut gua harus ada satu pemain yang selalu aware sama angle flank, karena Full Sense mereka hampir selalu melakukan retake itu, selalu banget ada yang datang dari arah flank. Dan ini jadi round yang mengerikan sih tadi. Ior memang bisa untuk mendapatkan clutch, hampir bisa lebih tepatnya, tapi itu menurut gua terlalu berbahaya sih. Dan sekarang mid yang berhasil dipunish, dan bahkan Garage coba untuk dipush, 2 pemain berhasil ditumbangkan. John Olsen sudah naik bahkan ke arah window. Famous memang dapetin 2 kill, tapi langsung ditutup sama John Olsen, menjadikan 1 anti-eco lagi diamankan oleh Full Sense. 6-3 Full Sense merebuild ekonomi mereka dengan bagus, Del, di 9 round pertama. Ini dari tim Full Sense ketika Persija buy aja mereka push, apalagi mereka eco. Ini menandakan bahwa walaupun tim Persija udah menggunakan senjata yang memang sudah siap, tapi tetap di-push. Ya, Full Sense bener-bener lagi harinya banget. Dan bahkan fight-fightnya selalu mereka menangkan deh. Ya, the point is Full Sense mereka tahu bahwasanya pemain dari Persija dengan agent line up 2 duelist mereka nggak akan bisa main cepat ke salah satu side. Mereka harus mau nggak mau main default terlebih dahulu. Dan bahkan kalau lu sadar, pemain dari Full Sense itu nge-push nggak cuma di satu titik, tapi nge-push di semua sisi, di semua lini. Tengahnya tadi coba di-push, garasinya di-push, elongnya di-push, diperkecil ruang geraknya. Dan ini yang gue bilang, pemain dari Full Sense itu main adaptive play, yang mana mereka udah tahu main default, ya udah lawan ini adalah kita kecilin map control mereka supaya mereka nggak bisa mainin defaultnya dengan nyaman. Dan sekarang sudah ada satu informasi yang masuk tadi, Tiluf ngepick dari arah A-short dan sudah rendezvous main kontak. Pemain-pemain dari Persija masih ada 1 buah cloudburst dan sudah nggak punya order. Recon Bolt akan coba untuk dikeluarkan, dan Famous akan membuka dengan sebuah showstoppernya. 2 pemain yang sudah melompat jauh, tapi Ior di arah belakang berhasil dapetin Tilo Femi. Dan sekarang lo bisa lihat posisi dari Asteris udah aware sama flanknya, dijaga habis-habisan, dan akhirnya Persija sudah mulai menyadari. Tapi Full Sense sekarang mereka main retake semuanya dari arah defender spawn. Gak akan ada yang datang dari angle flank, dan shock dartnya connect tadi berhasil ngehit dari PTC, atau lebih tepatnya dari Lemmy Snake, attack ke low HP dan Cosmic Divide. 2 Cosmic Divide yang sudah dikeluarkan di waktu yang bersamaan. Bakalan coba untuk main pop flash, dan John Olsen sudah mulai masuk, tapi Ior langsung datang berhasil mendapatkan sebuah kill. Lemmy Snake dapetin 1 kill, melakukan pertukaran. Tapi sekarang di balik Cosmic Divide masih ada 2 pemain bakalan coba untuk dicucuk tadi oleh Famous. Belum dapetin informasi, dan sepertinya pemain-pemain dari Full Sense akan coba untuk melakukan retake, dan gak bakalan coba untuk mengambil beberapa retake-nya. Mereka benar-benar main safe dan berhasil dapetin 1 buah exit frag. 6-4 Persija Esport berhasil dapetin 1 angka timing, atau lebih tepatnya time out yang bagus banget, time out yang efektif. Mereka bisa baca akhirnya permainan dari Full Sense dengan cara naruh 1 orang di arah belakang, yaitu adalah seorang Asteris, Del. Yap, keputusan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh tim Persija. Karena ya kita tahu Astra ini sering banget jadi lurker atau menjaga area belakang, dibandingkan dengan seorang Ior yang mungkin Ior lebih siap untuk melakukan fight juga, karena Ior lagi dapat juga aim-nya. Jadi Ior dibuat untuk support teman-teman lainnya bersama dengan Rosovai. Dan kita akan melihat sekarang di round yang ke-11 Side C yang akan coba untuk di drone terlebih dahulu, dan Garage bahkan sudah dikuasai. Kita lihat sekarang flashnya di pop up, tapi PTC tidak bisa memanfaatkan itu. Tapi di arah belakang sana langsung tumbang oleh seorang Flink. Shalalala. Dan Side C terbuka bebas. Waktunya untuk melakukan retake, tapi ada 1 buah operator, namun ada Blast Storm juga. Apabila John Olsen atau siapapun dari tim Full Sense yang bisa mendapatkan 1 kill, mungkin Blast Storm ini akan diaktifkan oleh seorang John Olsen. Kita lihat sekarang retake yang akan dilakukan. 1 buah Astra Star
Dan sudah di pop up juga satu buah Nebula, namun Rosify berhasil mendapatkan kill dan bahkan another kill. Ior yang membackup, tersisa John Olsen. Bahkan John Olsen bisa untuk mendapatkan satu killnya. Namun posisinya dari seorang John Olsen yang sangat baik tapi dikejar oleh seorang Famous menjadi angka yang kelima untuk tim Persija. Well, ini jadi round yang bagus buat Persija Esport di round yang ke-11. Mereka akhirnya tahu kalau misalnya pemain-pemain dari Full Sense itu suka menginisiasikan beberapa push dari semua lini di map Heaven ini ketika menjadi defender, dan counternya adalah mereka main as a unit, main 5-10, tabrak satu arah. Itu adalah keunggulan mereka yang punya dua duelis. Nggak banyak gitu, dan gua rasa itu tadi PTC kaget juga, dia mau main pop flash keluar dari Nebula dan tiba-tiba aja udah ada 4 orang pemain yang ada dari arah garage, dan Persija Esport mereka udah bisa coming from behind. Mereka udah bisa dapetin momentumnya. Dan sekarang Flinch memegang sebuah operator dan dapetin satu kill. PTC-nya langsung tumbang, mengganti dengan sebuah vandal. Tapi John Olsen, dia coba untuk nge-push dan dapetin trap kill-nya dari John Olsen. Bener-bener pergerakan yang luar biasa banget. Dan Spike sudah jatuh. Informasi masuk tapi tentunya udah akan langsung dari cover dan lockdown. Kali ini dibuka oleh Ior. Pemain-pemain dari Persija Esport coba untuk memancing rotasi yang ingin diciptakan oleh pemain-pemain dari Full Sense, tapi sepertinya Ior sudah dapetin timing menuju ke arah Garage. Steal of the timing yang tepat, dapetin satu killnya, but sudah ada satu pemain yang lolos, itu Famous. Famous berhasil ngeding dari Calalala, bakalan coba untuk ngedorong posisinya habis-habisan, dan Aldron-nya bakal coba untuk dibiarin aja, dibiarkan nge-tag. Tapi ada Hunter's Fury yang masih bisa di-dodge sama Famous. Dua Hunter's Fury yang berhasil di-dodge, dan bahkan Hunter's Fury tersebut gak bisa nge-tag siapa-siapa. Tilo Femi yang berhasil ditumbangkan. 3 versus 3 keberadaannya, Del. Yap, 3 melawan 3. Lagi-lagi sering sekali kita melihat 3 melawan 3 di retake situation dari tim Full Sense. Kita akan melihat bagaimana retake dan juga post plan yang dilakukan oleh tim Persija. Namun Famous akan bermain di balik Nebula, namun di push 2 pemain Asteris dan juga Famous memberikan surprise attack. Dan bahkan John Olsen yang tersisa. 1v3, Blast sudah dibuka juga, namun right clicknya tidak connect dan langsung dimanfaatkan oleh seorang Asterix. Menjadi 6-sama di first half kita. Ini bukanlah angka yang tidak bagus juga. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Kita tahu di map Heaven ini ya entah itu bisa jadi map attacker ataupun defender, tapi kita sudah di babak knockout, semua bisa terjadi, entah itu di attacker maupun di defender. Namun memang ketika lu berada di defender lebih diuntungkan sih kalau menurut gua, Dev. Satu-satunya hal yang bisa kita catat dari scoreline 6-6 ini adalah kedua tim ini main saling counter. Dari Persija maupun itu dari Full Sense. Full Sense di awal, di early-nya mereka bisa leading, walaupun Persija dapetin pistol round-nya. Tapi Full Sense mereka bisa dapetin anti-eco-nya, dan bahkan mereka dapetin straight round berturut-turut, dapetin angka, dan bahkan ketika Persija Esport dapetin angka demi angka mereka hanya tersisa 1-2 pemain. Time out diambil sama Persija, dan ketika time out itu merubah semuanya. Mereka punya beberapa cara main yang baru. Mereka coba untuk tabrak satu arah tadi seperti ke arah side A. Mereka main 4 orang dari arah Elong, dan satu pemainnya itu Asteris itu diplot untuk jadi jangkar dari pemain-pemain Persija. Itu karena pemain-pemain dari Full Sense ketika di benar-benar bisa diambil dan diamankan sama Persija. Dan sekarang balik lagi, ini Persija harus main di defender. Mereka punya 2 duelis, mereka harus coba untuk main eksplosif kalau menurut gua, dimana mungkin memberikan seperti apa yang lu bilang barusan, memberikan beberapa surprise attack, atau mungkin ketika lu menginisiasikan sebuah retake ini bisa manfaatin dengan beberapa utility karena lu punya bumbot dan lu juga punya sebuah potential untuk memberikan damage terhadap angle-angle yang gak ingin dicek ketika nantinya melakukan retake. Oke, dan ini dia round pistol dari second half kita, dan nampaknya dari tim Full Sense mereka bermain cepat, sedangkan kita lihat juga Asterix berhasil mendapatkan kill yang keluar dari Nebula. Dan sekarang waktunya untuk melakukan planting juga dari tim Full Sense dan post plan yang akan mereka lakukan. Tapi kita lihat keuntungan jumlah pemain dari tim Persija 5 lawan 4. Bumbot langsung dikeluarkan Penchel, namun satu kill sudah didapatkan. Belum ada trap kill yang terjadi, namun Calala yang berhasil mendapatkan kill. Dan kita lihat sekarang tiba-tiba saja menyisakan satu pemain saja. Hilang sekejap pemain-pemain dari tim Persija. Bumbot, Penchel, semua sudah dikeluarkan, tapi swing yang dilakukan tidak bersamaan. Ketika ada satu pemain yang tumbang, Calala bisa mendapatkan killnya. Tidak ada refrag yang terjadi, Dev.
Sebenarnya lebih ke arah tadi nggak ada, gua nggak lihat ada recon dari Rosofy sih. Sehingga tadi pemain-pemain dari Full Sense itu benar-benar bebas banget. Mereka bahkan ini main post plan yang hampir sama dimainin sama pemain-pemain The Guard dari NA ataupun version 1. Mereka coba untuk nge-push sampai ke arah defender spawn 3 orang pemain bahkan. Itu ngagetin pemain-pemain dari Persija Esports dan sekarang Anti-Eco berhasil dimenangin sama Full Sense dan atau lebih tepatnya pistol round di second half berhasil dimenangin sama Full Sense dan Full Sense mendapatkan chance untuk bermain dengan Anti-Eco round. Bakalan coba untuk di tap Ior berhasil ditumbangkan dan sekarang side-nya kosong melompong, hanya akan ada Asteris yang nahan dari arah backside. Sementara itu rotasi sudah di call juga. Flinch coba untuk memperkecil jarak ngelakuin push dari arah LOB tapi sudah nggak ada yang jagain dari Flinch. Flinch bisa dapetin timing ini walaupun ada sebuah trademark yang ditaruh, trademarknya pecah dan langsung dipick sama Tiluf. 2 pemain yang tersisa dan sepertinya sekarang Full Sense mereka mau coba main lagi ke arah side sih karena sekarang udah unggul dari jumlah pemain, unggul dari jumlah senjata dan udah dapetin semua informasi yang mereka butuhkan. Bahkan John Olsen langsung nguber-nguber ke arah garasi tapi untungnya Famous berhasil dapetin 1 killnya, mencoba untuk at least dapetin beberapa economical damage tapi tidak bisa diberikan cukup banyak karena hanya John Olsen yang berhasil ditumbangkan. Anti-Eco didapatkan oleh Full Sense 8-6 Del. Yap, 8-6. Mereka memanfaatkan Anti-Eco tersebut. Berbeda dengan first half kita tadi, Persija yang berhasil mendapatkan pistol round-nya tapi mereka nggak bisa memanfaatkan Anti-Eco-nya. Dan sekarang Full Sense mereka bermain dengan bonus tapi untuk Persija sendiri ya ini waktunya mereka untuk melakukan full buy-nya dan kita akan melihat apakah tempo cepat akan selalu dimainkan oleh tim Full Sense karena mengingat ini adalah bonus round juga dan nampaknya drone yang akan dibuka. PTC juga nampaknya terkena push di arah mid. 2 player yang akan melakukan push dan Tilu berhasil mendapatkan kill dan PTC bakinya connect Asterix. Itu dia rasanya Asterix terkena baki yang sering kamu gunakan juga. Dan sekarang 4 melawan 3. Bahkan John Olsen sudah terlalu jauh. Ior tidak mendapatkan informasinya. Rosofy memang mendapatkan 1 kill, namun tersisa 1 pemain saja dan bonus round didapatkan oleh tim Full Sense. Ini bukanlah kabar yang baik untuk tim Persija, Dev. Oh boy, look at the post plane. Mereka bener-bener main agresif banget. Mereka tahu bahwasanya pemain-pemain dari Persija Esports kalau misalnya menginisiasikan titik itu selalu datang nunggu ngumpul dulu di defender spawn dan itu hal yang diantisipasi sama Full Sense. Mereka langsung nge-push. Mereka eliminate satu persatu dan bahkan tadi John Olsen timingnya benar-benar bagus banget. Dia langsung lari ke arah defender spawn dan itu Ior lagi dalam posisi yang gak ready. Asteris tadi coba untuk menukar satu pemain yang ada di arah waiting guard tapi ternyata dia langsung ditangkap karena PTC sudah sampai ke arah off angle dan sekarang Full Sense mereka main lebih santai lagi. Mereka coba untuk nahan angle cukup jauh dan sudah ada satu pemain yang menunggu dari arah Silong. Itu adalah Chalalala Flinch yang sudah nge-push, ngecilin map. Kali ini dari arah Silong dan sudah ada sebuah recruit juga. Informasi mungkin masuk, Famous miss his shot. Trademark sudah dihancurkan dan tentunya respon akan diberikan oleh Chalalala. Tapi Flinch gak jadi untuk melakukan push dan mungkin saja ini bisa terkena timing lagi, Del. Yap, Chalalala tentunya akan melakukan push. Ini nggak bakalan expect. Dan betul saja, Chalalala berhasil mendapatkan seorang Flinch. Siapa yang menyangka setelah adanya trademark yang connect bahkan langsung di-push. Side C yang menjadi tujuan. Terbaca sudah permainan dari tim Persija. Tersisa Rosofy seorang diri. Dan yap, Lemis next yang langsung menumbangkan seorang Rosofy. Angka double digit tentunya didapatkan oleh tim Full Sense. 10-6. Persija masih belum mendapatkan 1 round pun di second half ini. Dan ini adalah round yang sangat penting untuk tim Persija. Karena kalau misalnya mereka kalah juga di round ini, otomatis match point mungkin bisa didapatkan secara mudah oleh tim Full Sense, Dev. Tapi kita akan lihat operator dari seorang Flinch yang mungkin bisa menjadi perubah untuk tim Persija, Dev. Itu yang baru mau gue mention lebih tepatnya. Flinch akhirnya bisa dapetin operator. Ini adalah senjata yang menurut gue wajib ada dimiliki. Tapi balik lagi, apakah Flinch di sini bisa untuk dapetin frag demi frag ya, untuk mendapatkan main advantage? Dan Rosofy dapetin 1 kill. Kali ini Tiluk sudah tumbang dan dapetin timingnya Flinch. Dapat 1 kill dan bahkan kill yang kedua dari Flinch. Langsung menarik mundur. 2 pemain tersisa dari Full Sense. Dan sepertinya operator ini bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi John Olsen langsung berhasil nge-swing tadi dari Flinch. Rosofy yang datang untuk melakukan refract. Chalalala. Tersisa seorang diri. Seraya Spike sudah jatuh dari arah LOB.
gak bisa berbuat banyak. Map sudah diperkecil kali ini oleh Rosefy yang udah dapetin angle-nya, ngepick ke arah waiting LOB Calala, coba untuk at least dapetin beberapa kill dan Bang Gil kena, kelihatan senjatanya berhasil didapatkan dari Rosefy. Calala mencoba untuk bergerak ke arah yang lain sepertinya, tapi sudah ada penjagaan yang dilakukan oleh masing-masing pemain Persija Esport di 3 side ini. Side B-nya dijaga, side C-nya dijaga, side A-nya dijaga. Seluruh pemain dari Persija main split, gak mau untuk ketahuan atau gak mau untuk kecolongan. Dan Calala ketahan oleh sebuah gravity well, tapi Mind of Angle dan Asteris yang berhasil mengamankan Calala. 1 angka akhirnya bisa didapatkan oleh Persija Esport di second half, Del. Ya, ini yang dibutuhkan oleh tim Persija. Gil, atau lebih tepatnya keunggulan jumlah pemain yang dilakukan oleh seorang Flinch. 2 kill menggunakan operator tentunya. Jadi keuntungan yang sangat besar untuk tim Persija. Dan lu bisa lihat juga ketika mereka unggul jumlah pemain, mereka langsung percaya diri banget. Jadi Flinch mau nggak mau dia harus bermain agresif dengan operatornya, harus dapetin at least 1. Ya kalau dapat 2 ya bonus, tapi at least 1 dapat. Dan sekarang kita akan melihat sudah dijaga juga, namun Flinch berhasil menumbangkan seorang Tiluf dan bahkan itu adalah headshot menggunakan operator. Dan sudah ada 1 buah Seekers yang dibuka juga. Side C yang menjadi tujuan, terkena Gravity Well, mengganti juga terkena Flash, dan bahkan John Olsen sangat enak sekali untuk mendapatkan killnya. Namun kita lihat sekarang dari seorang PTC mendapatkan Asterix, tidak mengetahui ada 1 pemain di arah belakang sana. Flinch pun berhasil mendapatkan kill, tapi untungnya ada Jalalala yang berhasil mendapatkan kill. Connect dari Hunter Fury seorang Rosefy dan bahkan men-tag seorang Jalalala menjadi 1 melawan 2. Jalalala akan coba untuk melakukan plantingnya, sembari dijaga oleh seorang Lemmy Snake. Dan ini dia Rosefy 1v2 dan tidak diketahui posisinya, terkena timing oleh seorang Lemmy Snake, menjadi angka yang ke-11 juga untuk tim Full Sense. Sekali lagi good respon diberikan sama Full Sense. Mereka coba untuk main cepat tadi, walaupun Flint sudah berhasil untuk mendapatkan advantage, tapi dengan Seekers yang dibuka dan bahkan langsung coba untuk menginisiasikan sebuah setup. 2 pemain yang ada dari arah side sih nggak bisa berbuat banyak, bahkan tadi Ior kena Seekers dan dia langsung buta total. Main dari arah wood langsung berhasil untuk dipunish, dan ini smoke yang cukup unik kirinya itu dibiarin di smoke atau lebih tepatnya. Jadi angle main dari pemain-pemain Persija itu, atau lebih tepatnya dari pemain Full Set, cuman di sebelah kanan dan kirinya bakalan coba untuk dibiarin, sehingga tadi Flinch kalau lihat bisa untuk dapetin sebuah kill. Tapi sekarang Flinch masih coba untuk ngepick dari arah Elong, dapetin informasi bahwasanya 1 pemain itu datang dari arah A-Short, dan seluruh pemain dari Full Sense bakal coba untuk narik mundur dan ngecek corner. Tadi Lemmy Snake dapetin 1 kill, bakalan coba untuk dilakukan heavy strat di arah side A. Sudah dijaga oleh 3 orang pemain yang menggunakan sheriff mereka, dan sudah diinisiasikan sebuah all round. Bakal coba untuk dihancurkan, tapi masih belum dapat. Calalala yang main dari arah LOB gak ke spot sama sekali. Famous dapetin 1 killnya, tapi John Olsen nahan dari angle belakang menggunakan sebuah operator. 2 versus 4 ini adalah post plan yang benar-benar enak untuk dimainkan oleh pemain-pemain Full Sense, dan bahkan Trailblazer diinisiasikan untuk nge-push sampai ke arah defender spawn. Tilufemi berhasil mengunci sebuah match point untuk Full Sense. 12-7 Del. Ya, match point untuk tim Full Sense dan Persija. Ya, ini adalah round terakhir untuk mereka, dan mereka harus mau nggak mau menang 5 round berturut-turut deh. 12-7, berbeda 5 angka. Operator dari seorang Flinch memang beberapa kali connect, tapi permainan dari tim Full Sense ini benar-benar menyeramkan sekali. Ketika dia sudah tahu ada Flinch di arah garage di round yang sebelumnya tadi, itu langsung komit ke arah side C. Tapi kita akan melihat sekarang dari tim Full Sense, permainan agresif mereka sulit untuk dihentikan oleh tim Persija. Dari tim Persija sendiri seperti tidak siap akan hadirnya serangan yang dilakukan oleh tim Full Sense, maksudnya yang benar-benar selalu komit dan reflexnya jalan terus, Dev. Yap, karena mereka punya flasher, itu PTC-nya hidup, John Olsen-nya hidup. Ini adalah result yang bisa didapetin sama Full Sense. Semua utility-nya benar-benar lagi on point banget. Pemain-pemain dari Full Sense, dan bahkan pick demi picknya, timingnya mereka lagi benar-benar unggul banget. Unggul menurut gua di 20 round ini
unggul dari banyak faktor sehingga bisa membawa full sense, bisa leading atau lebih tepatnya bisa dapetin match point lebih awal. Dan bahkan lo bisa lihat sekarang ketika pemain dari full sense mereka mau coba untuk main default, mereka pasti buka beberapa utility terlebih dahulu untuk cari beberapa informasi. Dan ini adalah keuntungan lo bawa 2 initiator, lo bisa ngecek 2 angle sekaligus. Dan bahkan sekarang PTC sudah berhasil menangkap seorang Ior. Ada showstopper memang yang dibuka tadi tapi belum menemukan siapa-siapa. Famous sudah berada dari arah side C, satu pemain berbalik atau lebih tepatnya bermain dari balik Nebula. Famous coba dapetin timing dan 2 pemain bermain dengan smoke criminal. Seraya Spike masih akan coba berjalan ke arah side yang lain dan informasi didapatkan oleh Lemis Next. Cosmic Divide sudah dibuka side B yang menjadi tujuan dari pemain-pemain full sense dan tentunya Spike akan segera di plan. Gak ada Ior menandakan gak ada lockdown tapi bakal ada double swing yang coba untuk dilakukan oleh Famous. Dapetin 1 kill di Cosmic Divide, bahkan Rose of Fire dapetin 1 killnya. Shock Dartnya mulai masuk tapi sudah ada Asrasan yang coba untuk di pop, mendelay banyak sekali waktu. Lemis Next dapetin 1 angka kill tapi ada Flinch dengan sebuah shorty tadi. Calala tersisa seorang diri dapetin timing dan bahkan Flinch dengan shorty-nya masih bisa membawa Persija mendapatkan 1 angka tambahan. Asa masih ada tentunya untuk Persija Esport. 12-8 Persija Esport akhirnya berhasil mendapatkan 1 angka tambahan mereka, Del. Oke, dan kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh tim Persija. Cukup lumayan berdarah-darah juga dan bahkan tim Full Sense baru menyentuh side B sekarang setelah mereka melakukan setup ke arah A, C dan sekarang ketika dia ke arah side B nampaknya bukanlah pilihan yang tepat. Bisa ditumbangkan recon yang sangat baik juga tadi dilakukan oleh seorang Rose of Fire. 12-8 sekarang kita akan melihat match point sudah didapatkan sedari tadi dan Full Sense tinggal nge-close round ini. Tapi Persija tidak ingin round ini bisa didapatkan semudah itu karena mereka ingin mendapatkan round demi roundnya dan mungkin akan membawa kita ke babak overtime. Tapi kita lihat sekarang Tilu Family bahkan menjadi entry dan dibiarkan ini kayak Tilu ini dianterin kemudian ditinggal aja. Dia akan mendapatkan timing mungkin dan mencari informasi. Sedangkan pemain-pemain dari tim Full Sense mereka akan coba untuk melakukan push. Drone dibuka. Dan tentunya Flinch akan diketahui untungnya ada 1 buah jiggle yang sangat baik dilakukan. Namun Famous berhasil menghentikan seorang Tiluf yang sudah diketahui tertangkap basah tentunya. Flash di pop up. Flinch nampaknya langsung menumbangkan seorang PTC dan itu adalah Spike yang drop. Dan sekarang kita lihat 3 melawan 5 Dev. Yap, ini masih banyak banget skenario yang bisa terjadi untuk match map kita yang pertama. Dan sekarang angle A short sudah ditahan oleh Flynn. Semua pemain sudah di call menuju ke arah side A, tapi sepertinya sudah ada rotasi kembali yang coba dibuat oleh pemain-pemain dari Persija. Hanya menyisakan Rosefy dan sekarang Spike bahkan kembali jatuh di arah yang tidak enak untuk di recover. Dan Rosefy masih bisa bertahan di arah A short, sudah mencoba mulai masuk dan bahkan Flynn dengan sebuah shorty berhasil mendapatkan sebuah flawless. Angin segar sudah bertiup kembali menurut gua ke arah Persija Esport karena mereka udah mulai menggunakan permainan yang sama Full Sense. Dalam artian ketika mereka tahu kalau pemain Full Sense di beberapa round terakhir ini main coba untuk dengan cara default terlebih dahulu, mereka isi semua pos dan di beberapa spot itu diperkecil ruang geraknya oleh pemain-pemain dari Persija Esport. Sebelumnya di arah side C yang diperkecil oleh Rosefy dan juga Asteris dari arah Silongnya, dan sekarang Flinch dengan sebuah operatornya ini benar-benar jadi operator yang impactful banget. Dan menurut gua Flinch itu adalah satu sosok yang bisa untuk mendapatkan angka di round sebelumnya. Dan sekarang John Olsen akan diantar dengan sebuah Trailblazer menuju ke arah side B. Dan sudah ada 2 pemain side B-nya sudah kosong melompong sekarang. Dan akan ada retake yang coba untuk diinisiasikan. Sementara itu sudah ada Hunter's Fury yang coba untuk di-pop. Sudah ada Seekers juga yang dikeluarkan dan bakalan main agresif dari PTC. Side A-nya yang sepertinya bakalan coba untuk diserang, tapi Fleet sudah siap dapetin 1 kill lagi. John Olsen sudah datang juga dari arah A-Link. Dan sekarang pemain-pemain dari Full Sense mereka sudah mendapatkan map control yang begitu luas. A-Link didapatkan, side B didapatkan, dan bahkan mereka coba untuk nge-swing ke arah garage. Ior sudah mulai dapetin informasi dan sudah ada Bloodstorm yang coba untuk dibuka dia. Wow, lockdown pun langsung dibuka. Tidak ada Hunter Fury tentunya dari seorang Lemis Snake, tapi Calalala berhasil mendapatkan kill. Flinch untungnya berhasil ditumbangkan oleh seorang Lemis Snake, tapi Ior untungnya juga berhasil mendapatkan killnya. Dan bahkan John Olsen terkena detain. Sangat disayangkan sekali. Dan Asterix langsung menyucuk seorang John Olsen yang tidak sempat untuk menghancurkan lockdown.
Dan 12-10 perlahan tapi pasti Persija mulai mengejar Dev. Yap, itu bener-bener Ior sih menurut gue jadi titik kunci, dan juga Flinch datang dari arah belakang, aware dari Lemis Next, dan ada refrag yang langsung diambil sama Ior. Demi trade-nya bener-bener berjalan banget, dan lockdown yang dibuka bener-bener bagus banget. Tapi tadi John Olsen itu selalu bisa dihancurkan oleh pemain-pemain selain Flinch, dan ketika utility itu dibuka pun bahkan Flinch masih bisa dapetin kill. Kayak tadi di beberapa momen di arah Elong ada Aldron yang coba untuk dibuka sama Lemis Next, tapi karena dia udah ngepick satu pemain yang coba untuk nge-swing, didapetin terlebih dahulu. Aldron yang nge-tag Flinch, tapi Flinch udah dapet 1 kill. Dan itu bahkan gue kira bakalan digas terus sama pemain Full Sense. Ternyata mereka nge-respect juga operator tersebut dan mereka langsung balik. Dan sekarang round sudah kembali dimulai. Kita akan lihat apakah timeout ini bisa membawa perubahan yang banyak bagi Full Sense. Karena Persija, mereka menang round ini, mereka punya peluang besar untuk dapetin angka yang ke-12 juga deh. Yap, dan kita akan melihat nampaknya Diluv pun berhasil dihentikan langkah kakinya di arah Garage dan John Olsen. Ior yang harus tumbang menggunakan Blade Storm dari seorang John Olsen. Asterix sisi lain mampu untuk menumbangkan seorang Diluv, tapi ada pertukaran kill yang terjadi. Entah apa yang terjadi di sisi sana, karena ada pertukaran kill yang memang tidak terlihat. 4 melawan 3 sekarang posisinya retake yang akan dilakukan, dan Flinch menggunakan satu buah operator juga Shock Dart yang masih belum connect juga, tapi Blade Storm menghancurkan. Oh my god, John Olsen dengan Blade Storm yang misalkan satu pemain saja. Flinch 1 melawan 4. Ini situasi yang sulit untuk seorang Flinch dan PTC yang langsung melakukan through the smoke dan memastikan map pertama dimenangkan oleh tim Full Set. Oh my god, Blade Storm Olsen. gila men. What was that?